got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out, that thing, hold fast, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfia Natasha dengan NIM 250422182, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikus Saleh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cyberbullying di kalangan mahasiswa, ditinjau dari akademik dan perspektif Islam di era digital. Jadi seperti yang kita ketahui, sekarang teknologi dan media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakan media sosial, termasuk mahasiswa. Kita menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, hiburan, bahkan untuk kegiatan perkuliahan. Tapi, di balik banyaknya manfaat media sosial, ternyata ada juga dampak negatif yang bisa terjadi. Salah satunya adalah cyberbullying. Nah, sebenarnya cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui teknologi digital. Misalnya melalui media sosial, internet, aplikasi chat, atau platform digital lainnya. Tindakan cyberbullying ini bisa berupa menghina, mengejek, mengancam, mempermalukan, atau menyebarkan informasi tentang orang lain yang dapat merugikan dan menyakiti perasaan korban. Kalau kita lihat di lingkungan mahasiswa, cyberbullying ini bisa saja terjadi dalam pertemanan, grup kelas, kelompok tugas, organisasi, bahkan di media sosial pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk cyberbullying. Bentuk cyberbullying itu sebenarnya cukup banyak. Contohnya, seperti memberikan komentar negatif atau menghina seseorang. Kemudian ada juga body shaming, yaitu memberikan komentar buruk mengenai bentuk tubuh atau penampilan seseorang. Misalnya, mengejek berat badan, wajah, warna kulit, atau bentuk tubuh orang lain. Selain itu, cyberbullying juga dapat berupa menyebarkan rumor atau informasi negatif. Bahkan informasi pribadi seseorang bisa disebarkan tanpa izin. Ada juga ancaman dan pelecehan melalui internet, pengucilan dari grup digital, serta cyberstalking atau tindakan mengganggu dan mengawasi seseorang secara terus-menerus melalui media digital. Kadang-kadang pelaku menganggap hal tersebut hanya sebagai candaan, tapi bagi korban belum tentu hal itu lucu. Bisa saja korban merasa malu, tertekan, atau bahkan takut. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan cyberbullying? Menurut pembahasan dalam makalah saya, cyberbullying disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingginya penggunaan media sosial. Semakin sering seseorang menggunakan media sosial, semakin besar juga kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat atau konflik. Kemudian, faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman mengenai etika digital. Ada orang yang mungkin tidak sadar bahwa komentar atau unggahan yang dibuatnya dapat menyakiti orang lain. Selain itu, rendahnya empati dan kontrol diri juga menjadi faktor penyebab cyberbullying. Menurut saya, empati itu sangat penting, karena sebelum kita berkomentar atau melakukan sesuatu di media sosial, kita harus mencoba membayangkan bagaimana perasaan orang lain jika menerima komentar tersebut. Cyberbullying juga memberikan dampak yang cukup serius bagi mahasiswa. Dampak yang pertama adalah dampak psikologis. Korban bisa mengalami stres, kecemasan, atau rasa malu, bahkan depresi. Selain itu, korban juga bisa kehilangan kepercayaan diri. Misalnya karena terus-menerus menerima komentar negatif atau hinaan dari orang lain. Dampak berikutnya adalah dampak sosial. Korban bisa menjadi lebih tertutup dan menarik diri dari lingkungan pertemanan karena merasa malu atau takut. Tidak hanya itu, cyberbullying juga dapat memengaruhi kegiatan akademik mahasiswa. Korban bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi, kurang bersemangat belajar, dan menjadi kurang aktif dalam kegiatan perkuliahan. Jadi, menurut saya, cyberbullying tidak bisa dianggap sebagai candaan biasa. Walaupun dilakukan melalui media sosial, dampaknya tetap bisa dirasakan secara nyata oleh korban. Lalu, bagaimana cara mencegah cyberbullying? Menurut saya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan literasi digital dan etika dalam menggunakan media sosial. Kita harus lebih berhati-hati sebelum memberikan komentar atau mengunggah sesuatu.
Sebelum menulis komentar, kita bisa berpikir dulu, apakah komentar saya ini bisa menyakiti orang lain? Selain itu, kita juga harus meningkatkan empati dan mengontrol emosi. Kalau kita menjadi korban cyberbullying, kita bisa memblokir akun pelaku dan melaporkannya kepada pihak platform media sosial. Kita juga tidak boleh menghadapi masalah tersebut sendirian. Kita bisa bercerita kepada teman, keluarga, dosen, atau pihak kampus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cyberbullying dari perspektif Islam. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga perkataan dan tidak menyakiti orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Sadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Kalau kita hubungkan dengan cyberbullying, ayat ini sangat jelas berkaitan. Karena cyberbullying juga bisa berupa mencela, menghina, mengejek, dan memberikan julukan buruk kepada orang lain. Jadi, walaupun dilakukan melalui media sosial, perilaku tersebut tetap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Menurut saya, hadis ini sangat cocok diterapkan di zaman sekarang. Karena saat ini kita tidak hanya berbicara secara langsung, tetapi juga berkomunikasi melalui tulisan. Jadi, berkata baik juga bisa kita terapkan dalam bentuk komentar, chat, unggahan, dan tulisan di media sosial. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying merupakan perundungan yang dilakukan melalui teknologi digital dan dapat memberikan dampak negatif bagi mahasiswa. Dampaknya tidak hanya terhadap psikologis, tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan akademik. Cyberbullying juga bertentangan dengan ajaran Islam karena mengandung unsur penghinaan, celaan, dan tindakan menyakiti orang lain. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa dan juga sebagai pengguna media sosial, kita harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai media sosial yang seharusnya digunakan untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi justru digunakan untuk menyakiti orang lain. Jadi, sebelum mengkomentar atau mengunggah sesuatu, mari kita berpikir terlebih dahulu dan menjaga perasaan orang lain. Karena bisa jadi bagi kita itu hanya candaan, tetapi bagi orang lain bisa menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang cyberbullying di kalangan mahasiswa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're